Salam Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Pada hari ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan bagian firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 12 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-20. Kita tidak akan membaca secara keseluruhan, saya akan membacakan ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-13. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, "Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, 'Itu istrinya.' Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau." Tema renungan kita pada hari ini yaitu kebohongan demi kebaikan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, berbohong demi kebaikan, apakah itu dibenarkan? Contohnya ketika kita membuat janji dengan orang lain. Misalnya kita bertemu pukul 10. Nah, karena kita lupa, kita melihat jam, kemudian jam itu sudah jam 11. Karena kita sungkan, tidak mau membuat orang lain marah, maka kita menelpon orang yang berjanji dengan kita, kemudian kita berkata, "Maaf, tiba-tiba saya ada acara di rumah dengan keluarga, sehingga saya tidak bisa bertemu dengan Anda." Kemudian contoh berbohong demi kebaikan yang kedua, yaitu ketika ada orang yang sakit keras. Ketika ada orang yang sakit keras, kemudian bertanya kepada kita, "Apakah sakit saya?" Kemudian kita menjawab, "Oh, tidak apa-apa. Ini hanya sakit ringan. Ini hanya perlu istirahat dan minum obat. Beberapa saat pasti akan sembuh." Padahal kita tahu orang tersebut adalah orang sakit keras. Kemungkinan kanker stadium akhir yang akan mungkin saja dipanggil oleh Tuhan. Tetapi kita melakukan kebohongan itu dengan tujuan orang itu tidak stres, tidak depresi dengan sakit yang dia derita. Berharap orang itu memiliki semangat untuk sehat dan tidak memikirkan sakit penyakitnya yang diderita pada saat itu. Bapak Ibu sekalian, itu adalah bagian-bagian dari kebohongan-kebohongan yang sering kali dilakukan dengan alasan demi kebaikan. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain yang dilakukan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya adalah, apakah benar bahwa kebaikan itu timbul dari sebuah kebohongan sehingga kita harus berbohong? Seringkali kita menganggap bahwa berbohong demi kebaikan itu adalah suatu hal yang biasa, suatu hal yang lumrah, suatu hal yang tidak berdosa, suatu hal yang tidak masalah. Hari ini kita masih belajar dari tokoh Abraham yang seringkali disebut dengan Bapa orang beriman. Abraham pada waktu itu dipanggil pada usia 75 tahun, sedangkan istrinya Sarai dipanggil oleh Tuhan umur 65 tahun. Ketika Abraham dipanggil, Abraham adalah orang yang sudah mapan, sudah kaya raya, memiliki banyak harta, memiliki banyak ternak, dan banyak harta yang lainnya. Dan hanya satu yang belum dia miliki, yaitu keturunan atau anak. Ketika Abraham dipanggil ke suatu tempat, yaitu dari tanah Ur Kasdim menuju tanah Kanaan, Abraham sendiri tidak tahu tempat itu seperti apa dan bagaimana. Dia tidak tahu bagaimana masa depannya nanti ketika tiba di tanah itu. Tetapi Abraham adalah orang yang beriman. Orang yang beriman selalu mempercayakan hidupnya secara total kepada Tuhan. Sekalipun di depan itu tidak tahu seperti apa, sekalipun tidak tahu masa depannya nanti bagaimana, dia tetap percaya, bahkan rela meninggalkan zona nyamannya, meninggalkan harta kekayaannya, semua hal yang sudah dia miliki.
dia tinggalkan demi mengikuti panggilan Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, orang beriman belum tentu tidak memiliki persoalan. Ternyata banyak juga persoalan yang dihadapinya. Justru persoalan itu ada untuk menguji kualitas imannya. Persoalan pertama yang dihadapi Abraham pada saat itu adalah ketika sampai di tanah Kanaan, yang terjadi di sana adalah sebuah kelaparan. Jika kita menjadi Abraham, apa yang kita akan katakan kepada Tuhan? Mungkin kita akan segera mengeluh kepada Tuhan. Tuhan, katanya Engkau akan memberkati, Engkau akan menjadikan aku bangsa yang besar, Engkau akan memberkati aku, Engkau akan menjadikan aku berkat bagi banyak bangsa. Tapi apa yang terjadi? Sekarang yang terjadi adalah kelaparan. Tetapi kita tidak melihat bahwa Abraham itu mengeluh pada saat itu. Abraham pada saat itu tidak mengeluh sama sekali. Tetapi dia segera berpindah ke Mesir untuk supaya bisa bertahan hidup. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, orang beriman itu tidak pasif. Orang beriman itu tidak pasrah, tetapi aktif melakukan sesuatu. Ketika Abraham pada saat itu terjadi kelaparan, dia langsung berpindah ke Mesir supaya dia mendapat makanan, supaya dia bertahan hidup. Dia tinggal di Mesir untuk sementara pada saat itu. Persoalan yang kedua yang dihadapi oleh Abraham pada saat itu adalah ketika mau memasuki tanah Mesir, istrinya adalah orang yang cantik, dan itu adalah menjadi ketakutan tersendiri bagi Abraham. Takut kenapa? Ketika masuk ke Mesir, takut istrinya nanti diambil orang Mesir dan dia dibunuh oleh orang Mesir. Akhirnya Abraham melakukan kebohongan demi kebaikannya. Di dalam ayatnya yang ke-13 di sana dikatakan, "Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau." Jadi Abraham melakukan kebohongan demi kebaikan. Harapannya ketika Abraham berbohong, dia diperlakukan dengan baik oleh orang Mesir. Dia diberikan makan dan diberikan tempat tinggal di Mesir pada saat itu. Pertanyaannya adalah, apakah Tuhan membiarkan kebohongan Abraham? Tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Bohong demi kebaikan itu tetap bohong. Tidak ada bohong demi kebaikan. Sehingga yang terjadi adalah Tuhan memberikan tulah yang luar biasa kepada Firaun dan istananya pada saat itu. Kenapa harus Firaun yang menerima tulah pada saat itu, padahal Abraham yang melakukan kebohongan? Supaya Abraham tahu bahwa kesalahan yang dilakukan itu bisa berdampak bagi orang lain, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Jadi kebohongan yang dilakukan itu akan merugikan orang lain dan merugikan dirinya sendiri. Jadi kebohongan yang dilakukan itu akan merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Dan Abraham bisa belajar bahwa kebaikan itu bukan berasal dari kebohongan, tetapi hanya berasal dari Tuhan. Abraham berharap bahwa ketika melakukan kebohongan, dia diperlakukan dengan baik. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Malapetaka terjadi bagi orang lain dan bagi dirinya sendiri. Konsekuensi yang didapatkan oleh Abraham adalah dia diusir dari Mesir pada saat itu. Pelajaran yang kita dapat dari perenungan hari ini yang pertama adalah ketika kita menghadapi persoalan, pergumulan hidup yang terjadi di dalam kehidupan kita, janganlah kita cepat menggerutu atau protes kepada Tuhan, tetapi tetap percaya, berdoa, dan berharap kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, kita harus belajar berkata dengan benar. Tidak ada istilah bohong demi kebaikan. Bohong tetaplah bohong dan bohong adalah dosa. Biarlah renungan yang singkat hari ini boleh memberkati setiap kita semua. Tuhan memberkati. Ku memandang ke gunung, mencari pertolongan